Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini mari kita datang dengan penuh kerinduan akan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami merindukan jamahan-Mu ya Tuhan secara pribadi. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk melawat kami. Kiranya Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Engkau adalah jawaban atas masalah kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami datang, maka Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau beracara ya Bapa lewat worship at home ini. Dimanapun kami berada saat ini ya Bapa, kami akan fokus, kami akan serius ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur di hadapan Engkau. Kami akan siap memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin Tuhan. Tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan,
Mari bangkit serukan nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Mari katakan bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasanya. Kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, haleluya, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama
Tiada nama yang layak ditinggikan selain nama Yesus. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, hanya iman kami. Iman berikan ku kekuatan, ku melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Katakan, kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Oh, haleluya, Jesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kau layak ditinggikan, layak diagungkan, melebihi apapun Tuhan. Oh. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan-Mu, kami memuliakan-Mu, Jesus. Haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Terima sembah kami, terima pujian kami, oh Tuhan. Haleluya. Jesus, kami perlu Engkau, kami perlu hadirat-Mu, kami perlu jamahan-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu, nama di atas segala nama itu, nama yang berkuasa. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Amin. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Amin. Samanya ku
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami boleh datang kembali di hadirat-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa. Urapan-Mu turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan perikop Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita umat manusia pernah melakukan kesalahan. Kita pernah jauh daripada Tuhan. Dan jauh itu adalah sebuah pilihan. Kesalahan itu sebuah pilihan. Sebelum kita melakukan kesalahan, kita pasti tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dan apapun alasannya membuat seseorang itu jauh dari Tuhan atau melakukan kesalahan, pasti orang tersebut tahu apa alasannya. Dia mau jauh dari Tuhan atau mau melakukan kesalahan. Dalam kitab Hakim-Hakim seringkali menceritakan peristiwa yang berulang-ulang dalam kehidupan bangsa Israel di mana mereka terus melakukan dosa. Dan di dalam ayat yang kita baca atau dalam firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini menceritakan bagaimana bangsa Israel atau bagaimana sikap perbuatan bangsa Israel setelah kematian Yair dan Tola. Kita tahu bahwa Yair dan Tola itu adalah pemimpin setelah Raja Absalom. Ketika Tuhan memberikan Abimelekh, sehingga akhirnya ketika Yair dan Tola meninggal, bangsa Israel kembali kepada dosa yang semula, di mana mereka menyembah Allah lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-6 jikalau kita membaca di Hakim-Hakim ini, di situ dikatakan orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan belajar apa sih yang menjadi alasan bangsa Israel berpaling meninggalkan Tuhan atau jatuh di dalam dosa yang sama. Yang pertama, jikalau kita baca di Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab itu aku mengambil kembali gandumku pada masanya
dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Ayat yang ke-9. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Di sini menjelaskan bahwa bangsa Israel tergoda dalam hal ekonomi. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu hidup bertani, saudara. Dan mereka percaya bahwa dewa Baal adalah dewa kesuburan. Ya, menurut kepercayaan bahwa dewa Baal ini adalah dewa kesuburan, sehingga bangsa Israel datang menyembah Baal agar mereka memperoleh hidup makmur atau ekonomi mereka menjadi lebih kaya melalui tanah yang subur. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemikiran bangsa Israel ini menyatakan bahwa dewa Baal ini adalah dewa yang selama ini menolong mereka, bahkan memberikan mereka berkat-berkat selama perjalanan kehidupan mereka. Dan mereka menganggap bahwa setiap apa yang mereka terima itu datangnya dari dewa Baal, tetapi bukan dari Yahweh atau dari Tuhan. Yang kedua, alasan mereka jauh daripada Tuhan atau melakukan dosa, yaitu karena budaya. Seringkali bangsa Israel ini ikut-ikutan. Ketika mereka berada di Kanaan, mereka mengikuti budaya Kanaan dalam penyembahan Baal. Yang mereka menyembah juga terpengaruh budaya Asyur, Babel, Mesir. Bahkan mereka ikut menyembah Asitoret, Molok, Tamus, bahkan dewa matahari. Mereka melakukan itu agar orang-orang di sekitar mereka bisa menerima keberadaan mereka. Jika kita baca di Hakim-Hakim pasal kedua, ayat yang 11 dan ke-13. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 ya. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini terulang kembali ya, sebelum di pasal yang ke-10 terjadi di pasal yang ke-12 mengisahkan bahwa bangsa Israel melakukan hal yang sama, di mana mereka menyembah Allah lain. Di sini membuktikan bahwa di mana mereka berada, mereka akan mengadopsi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jika kita baca kembali di Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Di sini juga mereka melakukan persembahan bagi ratu sorga. Ya, di saat mereka berada di daerah orang lain, di bangsa yang lain, di sekitar mereka, mereka melakukan ritual-ritual yang dipercaya oleh bangsa-bangsa lain, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Budaya itu yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Tadi pertama mereka meninggalkan Tuhan karena masalah ekonomi. Dan yang kedua mereka meninggalkan Tuhan karena budaya. Ketika mereka berada di bangsa yang satu, mereka akan mengadopsi penyembahan-penyembahan berhala yang dimiliki oleh bangsa itu. Bahkan ketika mereka pindah lagi di bangsa yang lain, di Kanaan, bahkan di tempat-tempat yang lain, mereka akan mengadopsi itu. Dan budaya itu sudah mengikat mereka dan membuat mereka jatuh di dalam dosa. Itu alasan yang kedua, saudara. Alasan yang ketiga, yaitu mereka melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-34. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka
dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi dalam pemikiran bangsa Israel, mereka lupa bahwa apa yang mereka terima, kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami, mereka rasakan, mereka menganggap bahwa itu bukan dari Yahweh, bukan dari Tuhan, tetapi dari Allah lain, dari ilah lain, sehingga mereka jatuh di dalam dosa yang sama karena mereka melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat lagi di Mazmur pasal 106 ayat yang ke-13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Ayat yang ke-21. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu cepatnya bangsa Israel melupakan Tuhan. Jika kita melihat perjalanan mereka yang begitu besar, begitu panjang, bahkan ketika Tuhan boleh melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, mereka menganggap itu sesuatu hal yang bukan datang dari Tuhan, tetapi dari dewa-dewa yang selama ini mereka sembah, sehingga mereka jatuh di kesalahan yang sama. Mereka jatuh di dosa yang sama. Mereka jatuh dalam lubang yang sama di mana mereka melakukan kesalahan, meninggalkan Tuhan dan pergi kepada Allah lain, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan yang mereka lakukan ini membuat Tuhan menjadi murka. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 kita bisa baca di situ. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi mereka. Setiap pemimpin yang meninggal, yang memimpin bangsa Israel meninggal oleh karena sudah waktunya mereka meninggal dan Tuhan panggil, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel berjalan sendiri. Tetapi Tuhan menggantikan, memberikan pemimpin-pemimpin yang baru. Tetapi seringkali bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Sampai pada titik akhirnya Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pengasih. Walaupun seringkali kita menyakiti hati Tuhan, seringkali kita meragukan kebaikan Tuhan, seringkali kita mempertanyakan setiap apapun yang kita alami dalam kehidupan Tuhan, kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Walaupun pada saat itu titik di mana Tuhan sudah murka, sudah muak dengan keberadaan bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan, di akhir nanti cerita yang kita baca ini, Tuhan mengasihi mereka. Tapi kita melihat apa yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan mengizinkan bangsa ini ditindas oleh bangsa Filistin dan Bani Amon. Dan yang begitu sangat menyakitkan yaitu selama 18 tahun, saudaraku. 18 tahun Tuhan mengizinkan bangsa ini ditindas oleh bangsa Filistin dan Bani Amon. Saudara, mungkin kita merasa kenapa Tuhan begitu tega? Kenapa Tuhan tega dengan saya sampai detik ini Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tega kepada bangsa Israel yang sudah diselamatkan, diberikan penindasan selama bertahun-tahun? Sore ini kita akan belajar mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditindas selama 18 tahun. Yang pertama yaitu karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Berarti itu karena apa? Kesalahan mereka sendiri. Kesalahan yang dilakukan bangsa itu, Tuhan izinkan mereka ditindas oleh bangsa Filistin dan Bani Amon. Yang kedua, sebagai bentuk disiplin dari Tuhan, ya, Tuhan izinkan mereka mengalami penindasan. Ya, di ayat yang ke-11, tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin. Ayat yang ke-12, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan mereka ditindas selama 18 tahun sebagai bentuk disiplin dari Tuhan. Agar bangsa Israel boleh menoleh kembali bahwa setiap proses yang mereka alami, pertolongan Tuhan yang mereka rasakan, itu datangnya dari Tuhan. Tetapi seringkali mereka jatuh di dosa yang sama oleh karena mereka melupakan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan mereka ditindas sebagai bentuk disiplin dari Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditindas? Agar bangsa Israel menyadari dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi setiap persoalan, kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Kita malah melihat kesalahan-kesalahan, bahkan keterlambatan yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita jatuh di tempat yang sama. Dan Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami penindasan ini agar bangsa Israel menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Yang keempat, alasan mengapa Tuhan mengizinkan bangsa ini ditindas, yaitu Tuhan menghormati pilihan manusia. Saudaraku, Tuhan memberikan kita free will, kebebasan kehendak, kebebasan dalam memilih. Ketika kita memilih yang terbaik, berarti hal yang baik pun akan menjadi bagian kita. Ketika kita memilih hal yang tidak baik, berarti resikonya pun ada yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan menghormati pilihan manusia, itu pilihanmu. Kamu memilih menyembah Tuhan Allah yang lain, kamu memilih dewa-dewa yang lain, berarti kamu menerima konsekuensi dari setiap pilihanmu. Sehingga ketika kamu mengalami kesulitan, kamu menyadari bahwa pilihanmu tidak mampu menolong engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita tidak menyembah dewa, kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah yang namanya Allah lain. Tapi seringkali karir kita, keuangan, prioritas kita, pamor kita, hubungan kita antara suami dan istri, pasangan kita, itu yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Zaman sekarang ini gadget itu menjadi berhala bagi anak-anak muda. Ya, games. Ya, kadangkala itu terjadi dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang. Bahkan yang tua, yang muda, ibu-ibu pun sibuk dengan games. Sibuk dengan gadgetnya, scroll. Ya. Dan kadangkala kita tidak menyadari bahwa itu merupakan berhala dalam kehidupan kita. Kita lupa untuk menyembah Tuhan. Kita lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita lupa waktu untuk berdoa. Oleh karena apa? Berhala dalam hidup kita tadi, yaitu membuat kita jauh daripada Tuhan. Keuangan, bisnis, dan segala macam yang membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan menjadikan itu berhala dalam hidup kita. Dan itu Tuhan izinkan karena pilihan manusia. Karena Tuhan memberikan kita free will, kebebasan kehendak. Makanya Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditindas oleh bangsa yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan, mengalami kesulitan, mengalami masalah, problema apapun, mari kita kembali kepada Tuhan. Pilihan apa yang telah kita ambil yang membuat Tuhan mengizinkan kita melewati semua itu, sehingga kita boleh berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 18 tahun bangsa Israel harus ditindas. Dan ketika di satu titik mereka mengalami yang namanya penyerahan kepada Tuhan, mereka baru menyadari bahwa mereka tidak mampu berjalan tanpa Tuhan, tanpa Yahweh yang sudah melepaskan mereka dari penjajahan, dari perbudakan di Mesir sampai di tanah Kanaan.
Sikap bangsa Israel setelah mengalami penindasan selama 18 tahun. Kita bisa baca di ayat yang ke-10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 18 tahun mereka berputar, mereka bergulir di dosa yang sama. Tetapi ketika mereka sudah terdesak dan tidak bisa melakukan apa-apa, mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang berseru mengakui dosa mereka kepada Tuhan. Tetapi apakah respon Tuhan ketika mereka datang berseru kepada Tuhan? Di sini kalau kita melihat, Tuhan tidak langsung menolong. Tuhan tidak langsung mengampuni mereka. Tuhan tidak langsung memberikan jawaban dengan penuh kasih. Tetapi justru Tuhan mengatakan kepada mereka di ayat yang ke-14. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka lah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Saudaraku, di sini kita bisa melihat Tuhan marah. Ya, walaupun dia tahu, dia sudah rindu bangsa Israel kembali kepadanya. Tetapi Tuhan ingin menyatakan bahwa dia kecewa, dia marah kepada bangsa Israel. Sehingga tidak langsung dia memberikan pertolongan, tidak langsung dia memberikan jawaban kepada seruan bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengatakan, pergi saja kepada Allah yang telah kamu pilih. Dia ingin menyatakan kepada bangsa itu, di mana Allah yang kamu sembah selama ini? Ketika kamu mengalami kesesakan, ketika kamu mengalami kesulitan, ketika kamu terdesak, kenapa kamu datang kepadaku? Tapi bukan kepada Allah yang kamu sembah selama 18 tahun. Ini membuktikan bahwa Tuhan ingin mengajar mereka, saudaraku. Melihat bagaimana perjalanan mereka selama mereka meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menoleh dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berada di titik terendah, di titik kita sudah tidak berdaya. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Mungkin kita selama kita mengalami berbagai macam hal, kita datang kepada orang-orang yang kita anggap mereka punya wewenang, punya kuasa. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa hanya Tuhan sajalah yang mampu menyelamatkan. Akhir dari cerita ini, akhir dari firman Tuhan ini kita bisa baca. Meskipun di dalam kemarahan, meskipun di dalam ketegasan Tuhan, tetapi Dia tetap menolong bangsa Israel. Di ayat yang ke-16 kita boleh baca, dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa bangsa itu tidak sungguh-sungguh bertobat. Tetapi ketika pertobatan mereka ditunjukkan melalui perbuatan, mereka menjauhkan Allah asing itu. Mungkin ada patung-patung di sana, ada mungkin barang-barang yang mereka pakai untuk disembah. Lalu mereka jauhkan para Allah asing itu dan beribadah kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Tergeraklah hati Tuhan. Hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dia mengasihi mereka. Dan pada akhirnya Tuhan menolong mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesukaran, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita belajar untuk datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Pertobatan memberikan jawaban yang tepat selama kita mau meninggalkan
setiap hal-hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertobatan bukan hanya di bibir, tetapi membuktikan melalui sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bangsa Israel, mereka mau bertobat dari kesalahan yang lama, dari kesalahan yang menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Sampai akhirnya tergeraklah hati Tuhan, memberikan pertolongan, dan Tuhan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Filistin dan bangsa Bani Amon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan kasih Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, membuktikan kasih-Nya kepada kita pada sore hari ini, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Di tengah-tengah kesukaran apapun, mari kita mau datang bertobat, bukan hanya melalui perkataan kita, tapi melalui sikap hidup kita yang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin berkata bahwa kejatuhan itu pilihan manusia. Jatuh di dalam dosa, melakukan dosa merupakan pilihan manusia. Tuhan memberikan kita free will, kebebasan kehendak, tetapi bukan berarti kita melakukan segala sesuatunya hanya untuk menyakiti hati Tuhan. Mari kita mau bertindak untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana sikap hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita tidak hidup di dalam dosa dan kejatuhan yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh belajar mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, menyenangkan hati-Mu dalam sikap hidup kami, perbuatan kami, pikiran kami. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan, menduakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, melalui kesibukan kami, pelayanan kami, bahkan setiap apapun yang kami miliki dalam hidup ini. Ampuni kami Bapa, kuatkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami terus-menerus, sehingga kami boleh berjalan, melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.